Swastiastu, Om Mawigenamastu, Namo Siddhamam Saraswati Dipate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kesehatan, dan salam kebajikan. Ini makin lama makin panjang salam kita, Pak. Makin lengkap. Yang saya hormati, saya banggakan Dirjen Bima Sindu Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Triandoko Seto. Tadinya kalau saya bisa luring dengan beliau, saya selalu minta atau berharap bisa dengar jula-julinya beliau itu. Kalau Pak Dirjen kasih sambutan atau keynote speech atau orasi, biasanya ditambah jula-juli. Mungkin teman-teman tidak pernah dengar ya, jula-juli. Jula-juli itu nyanyian, kalau kita di Bali geguritan di Jawa Timur ya, gaya Jawa Timuran. Jadi menurut saya bagus juga kalau sekali-sekali didengarkan orasi dengan jula-juli begitu. Pak Deputi, Pak Kemas, salam kenal Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak di forum ini, Pak Ketua Staf, Pak Wakil Ketua, para wakil ketua yang hadir, dan juga Sivitas Akademika, staf Empu Kuturan yang saya banggakan, saya cintai, adik-adik mahasiswa juga, dan juga para peserta seminar, para semeton sareng sami saneng ngamiletin seminar puniki yang titiang kasihi, titiang banggakan. Pertama titiang menyampaikan selamat Hari Raya Galungan dan menjelang Kuningan kepada para semeton sareng sami. Mogi ring rahina suci Galungan puniki iraga sareng sami, ratu sareng sami preside ngemangguhang kerahayuan, kerajangan. Dan hari ini kita juga mendapatkan kesempatan yang cukup baik untuk berbagi dan mengambil inspirasi dari Empu Kuturan. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan kita di staf Empu Kuturan ini menyandang nama besar sebenarnya. Kalau menyandang nama besar itu dari satu sisi bisa mudah dikenali, karena nama Empu Kuturan mudah sekali diingat oleh semua orang di Bali. Tetapi di sisi lain juga ada beban, Pak, tanggung jawab yang luar biasa. Karena nama besar itu sudah tidak hanya dikenal tetapi memberikan banyak hal kepada Bali dan peradaban Bali. Nama besar beliau saya kira kita tahu semua, entah nanti perdebatan apakah Empu Kuturan itu seorang figur maha empu atau maharesi, tetapi juga ada yang menyebutkan senopati gitu. Bahkan menyebutkan senopati Kuturan yang melewati berbagai waktu, dari abad ke abad ada nama Senopati Kuturan. Tapi yang jelas kita dapat mewarisi sebuah karya dari beliau yang luar biasa. Satu, kita tahu ada Kayangan 3, Samuan 3 itu, dan kemudian ada juga kita punya di lingkup keluarga Rong 3 itu sebagai salah satu pemikiran jenis dari Empu Kuturan. Ketika kita dihadapkan atas keragaman sekte, keragaman aliran yang ada di Bali yang sangat banyak, mungkin Anda bisa dapat dari Dr. Goris beberapa kajian tentang sekte-sekte di Bali. Dan Empu Kuturan meletakkan pondasi yang luar biasa karena beliau kemudian melalui Samuan 3, pertemuan di Samuan 3 itu berhasil untuk membangun rekonsiliasi sebenarnya dari berbagai sistem kepercayaan dan nilai yang ada, dan semua dirangkum dan diterima di dalam konsepsi Kayangan 3 itu yang merepresentasikan Brahma, Wisnu, dan Siwa gitu. Dan itu tidak hanya di lingkup desa Pekraman, saya kira yang penting juga dari Kayangan 3 itu adalah beliau membadankan konsep kahyangan itu, parayangan itu di dalam
struktur yang kita sebut sebagai desa pakraman atau desa adat sekarang ini di Bali, yang dulu disebut dengan pakraman. Jadi konsepsi agama itu, sistem kepercayaan dan sistem nilai itu kemudian dilembagakan di dalam sebuah institusi yang kemudian kita sebut sebagai pakraman. Sehingga sistem nilai itu betul-betul berjalan melembaga begitu. Jadi kalau ibaratnya ya, kalau kepala tanpa ada kaki, tubuh dan tangan itu tidak mungkin bisa utuh gitu. Oleh karena itu konsepsi di Bali, integrasi dalam agama dengan kebudayaan itu sangat kuat sekali, dan akhirnya nilai-nilai agama itu bisa membadan di dalam sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Saya kira itu satu lompatan berpikir yang melampaui zaman, yang kira kita bisa dapatkan dari Empu Kuturan, termasuk juga kita bicara soal konsepsi tentang pelutuk babantenan upekara, kemudian konsep Meru. Meru ini kan khas sekali di Bali itu. Kalau kita lihat di Jawa Tengah, Jawa Timur tidak ada Meru, Pak. Ada perkembangan Mataram kuno misalnya Jawa Tengah itu konsepnya sangat dekat sekali dengan India, sehingga konsep candi-candi seperti Siwagraha di Prambanan itu sangat banyak mengakomodasi konsepsi candi India, dan penggambaran reliefnya juga sangat India sentrik gitu. Tapi kalau kita geser ke timur, ketika ada Medang Kemulan, kemudian muncul Singosari, Kediri, itu konsepsi candinya juga tidak persis sama dengan Jawa Tengah, tetapi sudah mengalami perkembangan yang luar biasa, dan ada konsep berunda dan orientasi pada gunung yang sangat kuat, sehingga Gunung Penanggungan waktu itu menjadi Gunung Pawitra, tempat untuk prosesi ritual yang penting pada saat itu. Nah, di dua tempat yang Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak ada Meru, tetapi ketika kita masuk kita kenal ada Meru, dan tuh ada tumpang. Itu Meru itu biasanya ada bertingkat, Pak, tumpang namanya. Ada tumpangnya mulai dengan tumpang 3, atau bahkan ada Meru tumpang 2 juga. Ada Meru tumpang 5, tumpang 7, 9, kemudian 11 begitu. Yang tertinggi sebenarnya Meru tumpang 11. Dan konsepsi Meru itu menurut saya satu yang tidak bisa kita dapatkan jejaknya di tempat-tempat lain, kecuali kita yang lihat beberapa contoh seperti Meru itu di Nepal gitu. Saya nggak tahu apakah Nepal yang meniru kita meniru Nepal gitu. Tapi jangan-jangan juga kalau kita lihat Resi Dharmakirti yang dulu di Swarnadwipa di Sumatera itu justru menjadi mahaguru yang menyebarkan agama Buddha di India sampai ke Tibet. Ya, jangan-jangan yang terjadi sebaliknya, kita yang mempengaruhi perkembangan juga tradisi yang berkembang di India bagian utara maupun sampai Nepal dan Tibet ini. Karena mereka rujukan awalnya di Nandala, yaitu di dekat Bapak itu di Sumatera, Jambi dan Riau dan Sumatera Selatan yang kita sebut sebagai pusat pendidikan agama Buddha yang luar biasa. Nah, Sriwijaya. Jadi sebelum itu memang ada satu tempat pendidikan yang luar biasa yang menjadi rujukan perkembangan agama Buddha. Nah, para semeton sareng sami itu yang kita harus betul-betul ambil inspirasi dari Empu Kuturan. Tetapi kita juga harus belajar bahwa beliau sampai pada pemikiran yang melampaui zaman seperti itu hasil dari proses apa gitu. Jadi kalau kita mengatakan kita punya orang-orang suci yang hebat di masa lalu, Empu Kuturan, Empu Barada, dan yang Nirarte misalnya. Beliau itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, atau bahkan bisa dikatakan bukan hanya faktor genetika saja, tetapi ada satu proses yang membuat kemudian lahir orang-orang hebat ini, local genius yang hebat. Nah, menurut saya salah satu yang bisa membentuk itu adalah literasi.
Jadi literasi itulah yang kemudian menjadi pondasi dasar dari munculnya peradaban yang maju. Kalau kita lihat tadi saya cerita tentang Dharmakirti di Nalanda, itu mulai dengan sistem pendidikan yang dibangun oleh biara-biara Buddha waktu itu di Sriwijaya. Kalau kita lihat juga di Jawa Tengah, tempat-tempat pertapaan, tempat-tempat pasraman atau bahkan wihara itu bukan hanya menjadi tempat ritual tetapi juga tempat pendidikan gitu. Bahkan di Jawa Timur berapa jejaknya kita bisa lihat. Jadi proses pendidikan itu adalah satu proses yang sangat penting di dalam sebuah peradaban, sebuah bangsa. Tidak mungkin satu bangsa akan melahirkan local genius yang hebat itu kalau tidak didahului oleh sebuah sistem pendidikan yang bisa menghasilkan talenta-talenta hebat. Oleh karena itu saya tantang sebenarnya Mpu Kuturan kalau bisa staf ini meneliti mengenai sistem pendidikan yang dibangun di masa lalu, mengenai perguruan-perguruan ataupun pasraman-pasraman yang dibangun oleh para resi kita di masa lalu. Seperti apa sistem pendidikannya? Saya pernah datang ke Pura Pengukur-ukur di Pejeng itu. Saya kira salah satu pura yang selama ini juga banyak dijadikan rujukan karena di sana ada tempat memang seorang maharesi yang kemudian maharesi ini melakukan proses pendidikan yang dibangun di sana. Ada pertapaan, ada tempat untuk patirtan itu pesucian atau sekarang kita sebut sebagai pancoran dan lain-lain, tetapi juga ada tempat untuk mendapatkan pendidikan. Dan proses pendidikan di masa lalu itu yang harus kita cari bentuknya. Apakah konstruksinya mirip Upadesa? Karena konsep Upadesa itu, buku Upadesa yang pernah ditulis oleh Pranda Made Kemenuh kalau tidak salah, dan juga Cokodorai Sudarta dan tim, itu adalah konsep yang merekonstruksi bagaimana proses pengajaran yang dilakukan oleh Resi Dharmakirti di dalam konsep cerita Upadesa itu tuh pada sisya-sisyanya. Jadi kita harus kembali lagi melihat itu Pak Ketua, apa saja sistem, bagaimana sistem pendidikannya, kurikulumnya seperti apa. Karena kita akan punya sebuah konsep pendidikan ala Bali yang ala Hindu, bahkan Hindu Nusantara atau Hindu Bali yang modelnya seperti apa. Karena kalau sekarang kita lihat dalam konsep pendidikan kan muncul pasraman atau dan proses pasraman itu kan kita cari model rujukannya kita belum ada. Apakah model gurukula yang seperti di Bangli itu atau ada model lain yang kita bisa kembangkan. Oleh karena itu kita perlu merekonstruksi kembali apa yang kita sebut sebagai sistem perguruan. Aguron-guron ini kan kita harus juga bangun sistem aguron-guron yang dibangun secara tradisi. Kalau mohon maaf ini banyak istilah-istilah lokal Pak, karena menurut saya ini penting sistem aguron-guron ini kita pakai sekarang ini kan ada hubungan nabe dengan calon nabe calon diksitenya itu. Dan itu biasanya sangat personal, tidak terlembaga. Dan baru kali beberapa perkembangan 10 tahun terakhir saya lihat juga ada beberapa yang melakukan proses pendidikan calon-calon bawati, calon-calon sulinggih gitu, dibuat metodenya yang sangat mirip dengan sekolah menurut saya. Tapi apakah itu yang kita harus gunakan, jadikan rujukan dalam sistem aguron-guron? Karena menurut saya sistem aguron-guron ini akan menjadi satu tangga penting dalam melahirkan sang sadaka yang lebih berkualitas gitu. Kalau kita tidak punya sistem aguron-guron yang bagus, sadaka yang kita lahirkan ya itu akhirnya banyak persoalan yang kita hadapi saat ini berkaitan dengan itu. Dan itu berat kalau institusi kependetaan sampai
cemar, kredibilitasnya tidak terjaga dengan baik, ujar rale muncul, itu akhirnya sesana menjadi sesuatu persoalan serius begitu. Nah itu yang harus kita pikirkan bersama-sama. Nah saya ingin memulai itu untuk bicara SDM unggul, karena menurut saya SDM unggul itu nonsense kalau kita tidak berbicara soal pendidikan. Pak Jokowi meletakkan berbagai kerangka dalam melihat persoalan SDM ini, karena beliau mempunyai visi bahwa Indonesia tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka, yang sering disebut dengan Indonesia emas gitu, harus sudah bisa melompat menjadi negara maju. Jadi visinya sudah kita letakkan di situ. Semua orang bicara 2045 karena di situ 100 tahun Indonesia merdeka, kita mau kemana gitu. Itulah direction kita, arah kita yang kita akan tuju, dan kita harus bisa memetakan posisi Indonesia hari ini. Kalau kita lihat next slide. Kalau kita lihat posisi Indonesia hari ini, tolong slide-nya. Oke. Indonesia hari ini posisinya seperti ini. Kita lihat dari sisi geografi kita sangat strategis, geopolitik kita. Kemudian dari sisi demografi kita superpower sebenarnya. Jadi superpowernya Indonesia itu kita lihat dari keragaman suku yang kita miliki. 633 kelompok etnis dan 718 bahasa ibu. Enggak banyak negara-negara di dunia ini punya kekuatan seperti ini. Ini superpower nih. Bahkan penduduk Indonesia itu 270,2 juta jiwa, nomor 4 terbesar di dunia. Dan produk domestik bruto kita itu sudah menjadi negara yang ke-16 ya ini. Dan kita tahun depan itu akan menjadi memegang keketuaan atau presidensi G20, dan tahun ini kita sudah mendapatkan pelimpahan presidensi dari Italia, dan ini adalah negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Jadi setelah kita nanti India, Brasil. Jadi Indonesia yang pertama. Setelah negara maju yang lain itu Indonesia. Jadi kita adalah negara yang betul-betul dipandang dan diakui oleh negara-negara lain termasuk negara maju. Makanya Presiden kemarin bilang kita jangan lagi mentalnya inlander. Mentalitasnya kita jangan melintas koloni gitu. Minderwaardig imperial kompleks gitu. Jadi kita jangan lagi negara yang tidak percaya diri. Kita harus, karena kita oleh negara-negara lain juga diakui sebagai negara besar, superpower bahkan dengan kekuatan yang tadi itu. Nah, yang ke depan yang kita ingin capai gitu adalah kita pingin, ini agak jalan-jalan sedikit deh, kita harus bisa keluar dari middle income trap. Next slide coba. Next. Karena banyak negara yang sudah middle income tetapi dia belum tentu bisa keluar dari middle income country. Jadi dia sudah di middle income. Sekarang banyak sekali di middle income, tapi di middle income itu ada grade-nya juga, ada lower middle income, ada middle income, tapi kita sudah masuk ke middle income yang paling atas gitu. Sehingga kita ke depan itu harus bisa di tahun 2045 itu sebagai negara yang keluar dari middle income countries dan kita masuk ke negara maju dengan produk domestik bruto kita 7,3 triliun US dollar dan menjadi 5 besar terkuat di dunia secara ekonomi. Itu hal yang harus kita capai, dan kemiskinan kita kalau bisa tidak ada orang miskin lagi. Kemiskinan absolut atau kemiskinan ekstrim lagi. Ya kalau kemiskinan relatif masih ada pasti, perbedaan ketimpangan antar kaya dan miskin pasti ada. Tapi kemiskinan absolut dan kemiskinan ekstrim itu sebaiknya dan kita capai tidak harus kita capai 0% 2045. Next slide. Jadi kita betul-betul harus punya visi yang
visi besar yang harus kita capai bersama-sama. Jadi 2020 kita sudah upper middle income, kemudian 2036 kita harus keluar dari middle income trap, dan 2045 GNI per kapita kita itu sudah harus mencapai angka-angka 324,9 juta rupiah dan GDP-nya 7,3 triliun. Dan kita bisa lihat dari tabel ini, dari metrik ini, kita sudah bisa nomor 5 di dunia setelah, lihat ini, China nomor 1, Amerika nomor 2, 3 India, 4 Jepang, kelima Indonesia 2045. Ini satu cita-cita yang luar biasa yang harus kita jadikan panduan penjuru untuk melangkah next. Nah, bagaimana kita di tahun 2045 dan bagaimana kita mendorong sekarang ini proses-proses menuju ke sana. Kita harapkan nanti bukan hanya penduduk Indonesia dan jumlah, dari sisi jumlah ya, jumlah kita bisa lihat ya, persentase usia produktif, lansianya berapa, tapi juga harapan hidup di Indonesia harusnya lebih tinggi gitu. 75,5 tahun. Jadi kita harapkan semakin lama kita semakin, usia kita semakin bertambah gitu, panjang gitu. Jadi karena kita betul-betul kualitas hidup kita semakin baik. Jadi sebuah negara itu sederhana ya, jangan ukur hanya dari GNP per kapita. Kalau masyarakatnya atau penduduknya usianya makin panjang atau umurnya makin panjang, itu mencerminkan satu, masyarakat itu kualitas hidupnya makin bagus atau kualitas hidupnya makin baik, dan juga happiness gitu, gembira atau bahagia gitu. Orang yang bahagia dan kualitas hidupnya makin bagus, itu artinya usianya akan makin panjang gitu. Nah, itu harapkan Indonesia akhirnya bisa mencapai itu. Next slide. Nah, untuk menuju Indonesia maju itu kira-kira kita harus ada pondasi dan juga pilarnya. Pondasinya adalah kita character building. And character building nanti Pak Kemas menyampaikan apa yang harus menjadi pondasi karakter bangsa kalau kita ingin maju ke depan. Biasanya bangsa yang maju itu mulai dengan revolusi kebudayaan atau reformasi kebudayaannya. Ada etik yang berubah, transformasi terjadi, sehingga ada karakter baru yang terbentuk. Fighting spiritnya kuat, daya tahannya kuat. Jadi masyarakat tangguh, bangsanya bangsa yang pejuang gitu, nggak nyempat nyerah. Nah, tetapi kita juga punya strategi gimana cara mencapainya itu. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan SDM dan juga transformasi ekonomi. Next slide. Nah, Pak Jokowi mulai dengan ini karena memang kita ada persoalan serius mengenai gap connectivity kita, gap infrastruktur kita. Nggak mungkin lah kita bisa membangun bangsa ini seluas ini kalau kita tidak selesaikan dulu hal yang paling basic, yaitu infrastruktur. Kita ke suatu tempat, bahkan bukan hanya kita bicara Papua, Kalimantan, di Jawa maupun Bali aja, kalau kita melihat satu daerah yang memang satu yang harus kita bantu, terutama daerah yang terisolir, itu karena problem infrastruktur. Akses produksinya tidak bisa masuk ke sistem pasar karena dia nggak punya jalan, nggak ada jembatan. Seringkali di media sosial kita lihat orang mau sekolah tidak bisa di daerah-daerah dekat Jakarta, bahkan di Banten. Itu orang nggak bisa sekolah karena apa? Atau anak-anaknya sulit kalau musim hujan begini sekolah. Kenapa? Harus menggantung kalau dia menyusuri sungai supaya dia sampai ke sekolah. Gitu. Akhirnya apa? Pak Jokowi memerintahkan Menteri PU bikin jembatan gantung supaya anak-anak ini bisa sekolah. Kalau anak-anaknya bisa sekolah, maka itu adalah salah satu tangga berikutnya untuk dia bisa meningkatkan kehidupan keluarganya. Jadi infrastruktur ini jadi sesuatu yang basic. Kita juga kalau di perbatasan dulu sangat malu dengan negara-negara tetangga kita. Karena jalan mereka lebih bagus, listriknya terang terus gitu.
kemudian transportasinya juga ada, dan kita wilayahnya gelap, jalannya becek, penuh lumpur begitu. Nah, itu harus kita bangun. Nah, dengan membangun infrastruktur itu kita harapkan kita bisa berlari dengan lebih cepat. Ya, connectivity kita lebih cepat, baik infrastruktur darat kita sebut sebagai jalan tol, tapi kita juga tol laut. Bagaimana menyambung antar pulau. Jadi kalau pulau-pulau yang susah di musim-musim tertentu itu nggak bisa dapat akses mereka untuk pergi ke suatu tempat mobilitas karena memang tidak ada kapal yang mendekat. Oleh kita itu tol laut harus. Ditambah sekarang tol langit gitu. Itu palavering. Kita bicara soal backbone internet yang harus kita miliki. Nah, semua infrastruktur itu jangan dilihat hanya fisik. Infrastruktur itu pertama akan mempersatukan kita sebagai bangsa. Ya, orang Indonesia di Papua itu merasa bagian dari Indonesia karena infrastruktur dia juga tersedia, sama seperti di Jawa. Dan dia bisa pergi ke Jawa, bisa pergi ke Aceh. Itu mempersatukan Indonesia. Dan infrastruktur itu juga bisa membangun sentra-sentra ekonomi. Jadi ketika infrastruktur ada, biasa connectivity dengan sentra ekonomi dan juga bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan produksi secara baik. Itu next slide. Next. Oke. Nah, tapi tidak cukup dengan infrastruktur. Pak Jokowi melakukan reformasi struktural sekarang ini dengan cara salah satunya adalah kita mendorong reformasi perizinan, reformasi regulasi. Kita tahu ada Omnibus Law misalnya, suatu yang nggak mungkin terjadi di masa lalu karena dirombak berbagai macam undang-undang supaya kita mempercepat. Omnibus Law itu bukan justru menambah persoalan tetapi memangkas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, di luar itu salah satu yang sangat fundamental yang perlu kita bangun adalah SDM. Nah, membangun SDM ini kan sesuatu yang tidak sekedar kita melihat dari sisi pendidikan saja. Mulai membangun SDM itu justru mulai dari bayi yang ada di dalam perut ibunya. Jadi kalau konsepsi Bali, Hindu, ajaran Hindu yang kita yakini itu kan untuk mencapai atau mendapatkan suputra yang baik itu kan mulai dari kandungan gitu. Makanya ada megedong-gedongan dan mebrate dan juga ada disiplin spiritual yang harus dilakukan oleh keluarga bapak ibunya dan yasekerti yang harus dilakukan. Tidak boleh misuh, tidak boleh melakukan sesuatu yang tercela karena akan mempengaruhi janin itu. Dan ini kemarin saya ketemu Aji Granoke ya, Aji Gong. Beliau mengatakan beliau perlu di dalam kandungan harus diperdengarkan gamelan-gamelan atau musik-musik suara tertentu yang bisa mempengaruhi kemudian karakter dari anak. Ini enggak ada kita di dalam sistem kita. Mungkin di Bali kita harus mulai pikirkan, Pak. Mungkin ibu-ibu hamil ada program selain senamnya ada juga mendengarkan gamelan Bali, kidung-kidung supaya bayi dalam kandungannya itu betul-betul menjadi orang yang punya karakter dan sensitif seni yang luar biasa. Nah, mulai dengan kesehatan itu penting sekali. Ini sudah dilakukan sampai dia tidak menjadi generasi stunting, kemudian ada akses kesehatan yang diberikan, kemudian setelah dia sehat betul, dia sekolah ini juga kita harus jamin aksesnya, kualitas pendidikannya harus bagus. Setelah dia sekolah, dia harus juga bisa mengembangkan talentanya dengan baik, makanya manajemen talenta nasional penting. Setelah itu baru ada bridging antara sekolah, pendidikan dengan dunia kerja yang kita sebut sebagai pelatihan vokasional, dan akhirnya dia bisa membangun satu kesempatan memperbarui hidupnya di dunia kerja. Tidak hanya dengan bekerja, mencari pekerjaan, tetapi juga dia bisa melakukan job creator,
membentuk, menciptakan lapangan pekerjaan. Next. Nah, di luar itu memang harus ada daya dukung ekonomi ya yang bisa mentransformasi kualitas manusia kita. Kalau misalnya begini, kita punya SDM yang unggul, tetapi dunia industri, dunia kerja kita tidak merespon, menyerap itu menjadi masalah juga. Oleh karena itu harus kita lakukan transformasi ekonomi ke depan, supaya dunia kerja, dunia industri itu bisa juga merespon kualitas SDM yang kita hasilkan. Ini dua timbal balik ya. Kalau dulu orang dikatakan bahwa SDM itu sulit diserap dunia industri karena mismatch, tetapi juga bisa jadi kalau dunia industrinya tidak berkembang dengan baik, pendidikannya maju, dia juga tidak bisa menyerap SDM yang unggul itu. Oleh karena itu transformasi ekonomi juga harus kita lakukan, termasuk juga bagaimana mendorong industri-industri yang ke depan berorientasi masa depan. Industri masa depan itu kan harus berbasis riset dan teknologi. Tidak lagi industri yang dulu. Kalau kita industri yang dulu kan industri pengolahan yang ngambil dari alam, dikeruk, diolah, itu aja diekspor. Itu mudah sekali itu. Tapi yang ke depan itu industri yang berbasis riset dan teknologi gitu. Sekarang sudah berkembang industri baterai. Kemudian ke depan lagi baterai ini akan secara cepat akan menggantikan energi fosil dan kita akan masuk ke sebuah teknologi yang menurut saya hanya bisa kita pikirkan melalui pengembangan inovasi dan teknologi. Jadi sekarang sudah pakai drone, baterainya juga kalau sekarang bisa tahan 2 jam atau berapa jam, ke depan bisa lebih panjang lagi, dan kita sudah bisa lagi ngecas baterai itu tidak lagi dengan colok ke kalau kita lihat HP gitu, tempel saja saya sudah sekarang bisa ngecas gitu. Itu menunjukkan kemampuan inovasi teknologi yang luar biasa. Next slide. Nah, ini roadmap pembangunan SDM kita, kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, kewirausahaan, tapi semua harus ada faktor pendukungnya, pangan. Kalau manusianya 270 juta ini tidak kita siapkan pangan yang kuat, maka kita krisis kelaparan begitu. Makanya bangsa kita harus mikirkan pangan gitu. Pak Jokowi selalu bicara soal kemandirian pangan, karena kalau kita sampai pangan saja ngimpor dari luar itu jadi masalah serius bagi negara ini. Menyediakan pangan bagi bangsanya itu adalah satu hal yang penting. Saya kira Bung Karno pidatonya juga pangan itu adalah satu hal yang sangat penting bagi bangsa karena dia sumber kehidupan. Energi. Ini juga kalau kita ke depan tergantung pada energi fosil dan bahkan sekarang energi fosil kita net importer. Kita sebenarnya banyak import dari BBM kita. Kita pakai Pertalite, Pertamax, solar, itu semua bukan lagi dari dalam negeri, net importer kita. Oleh karena itu kita harus berani transformasi ke energi baru terbarukan yang berbasis pada solar cell, berbasis pada air, mikrohidro, bahkan ke depan kita bisa menggunakan biodiesel. Kita punya banyak produk yang bisa dibuat biodiesel. IT ini nggak bisa kita lepas. Kemudian infrastruktur dan industri. Jadi semua ini faktor pendukung. Next slide. Nah itu Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi arah dari transformasi SDM yang kita lakukan, dan saya yakin dunia perguruan tinggi itu tidak lepas dari peta besar ini. Kalau kita ingin berkontribusi untuk bangsa, negara, itu saya kira salah satu yang harus kita lakukan di perguruan tinggi adalah satu, mengurangi kita menghasilkan pengangguran terdidik. Itu aja satu misinya. Kalau itu udah berhasil, kita salah satu bisa menyumbangkan sesuatu bagi bangsa. Yang kedua, jangan menghasilkan juga sarjana yang kemudian menjadi masalah bagi bangsa kita dari sisi karakter. Ya tadi kan
tidak menyumbangkan pengangguran ke didik, kedua menjadi solusi bagi persoalan bangsa karena melahirkan talenta-talenta hebat, baik di bidang sains, olahraga, seni gitu, yang kemudian justru akan melahirkan banyak sekali inovasi di dalam masyarakat. Tidak melahirkan masalah-masalah baru karena karakter yang dibangun. Nah, yang terakhir ini juga penting bahwa institusi pendidikan itu harus mendorong berbagai macam hilirisasi hasil-hasil risetnya. Perguruan tinggi kalau kita tidak menghasilkan banyak riset, tetapi riset itu tidak ditangkap oleh dunia industri, itu akan menjadi masalah. Oleh karena itu mungkin untuk STAH ini ada satu cara yang lain ya. Mungkin kalau kita karakternya kan tidak selalu kompatibel dengan industri, tapi kita mulai dengan berbagai riset-riset yang memberi solusi pada persoalan masyarakat. Misalnya soal resolusi konflik, itu kan tadi kan isunya itu. Bagaimana membuat kehadiran STAH itu bisa menjadi bagian yang berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai konflik yang ada di dalam masyarakat. Nah, cara menyelesaikan konflik ini yang kemudian harus dipikirkan, dimatangkan, bahkan yang paling penting bukan hanya menyelesaikan konfliknya, tetapi juga mengajak masyarakat untuk bekerja sama, bersinergi untuk mencapai kemajuan. Ini kan dua hal yang sering dipikirkan. Jangan mikirin konflik saja, mikirin untuk kerjasama gitu. Karena kita harus merubah cara berpikir konflik menjadi cara berpikir bekerja sama. Kalau berpikir konflik aja, mikirin konfliknya saja gitu. Tidak memberikan satu hal yang menjadi titik temu bahwa orang-orang ini yang berkonflik itu bisa saja bekerja sama untuk mencapai kemajuan. Oleh karena itu menurut saya kita tidak hanya belajar mengenai cara resolusi konflik, tetapi juga cara mengajak orang-orang yang berkonflik untuk bekerja sama mencapai kemajuan. Nggih, wantah sapunika Presiden Katur titang sina bantu para mesanti. Om Santi Santi. Om Santi. Aplaus satu atau haji.